Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel NRPol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu satu dari 3 orang menteri ini yang diduga merayu hingga ancam PKS tinggalkan Anies ya. Jadi ini berkaitan dengan pidato Anies saat dideklarasikan secara resmi oleh PKS sebagai baca pres, dan menyebut bahwasanya PKS menerima tekanan hingga ancaman ya dalam memutuskan untuk mendukung atau mendeklarasikan dirinya ya. Ini sesuai yang dilansir oleh Konten Jatim ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Konten Jatim Surabaya, bakal calon presiden capres Anies Baswedan menyebut Partai Keadilan Sejahtera PKS menerima tekanan hingga ancaman dalam memutuskan untuk mendukung dirinya di Pilpres 2024 ya. Kendati mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak menyebut secara terang siapa sosok pengancam itu, jurnalis senior Hersubono Arif mampu menebaknya. Hersubono menduga salah satu dari 3 orang menteri yang menjabat sebagai ketua umum Parpol bisa jadi merupakan sosok yang dimaksud Anies. Hal itu disesuaikan dengan yang pernah disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Soebul Iman soal ciri-cirinya. Kita cuma bisa menduga-duga karena saat ini ada 3 menteri yang juga menjabat sebagai menteri di kabinet Pak Jokowi, ujar Hersubono dikutip dari kanal FNN Senin. Dugaan pertama ditujukan kepada Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto. Selain menteri, ia juga memenuhi ciri-ciri yang sempat disinggung oleh Soebul Iman, yaitu menjabat sebagai ketum Parpol Gerindra. Kedua, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga ketum Partai Golkar dan yang ketiga Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan yang juga ketum PAN, ungkap Hersu. Siapa kira-kira dari ketiga orang itu yang menawari PKS, imbuhnya? Namun jika melansir dari sumber lain yang pernah ia ketahui, sosok perayu itu bukan hanya datang dari golongan ketum Parpol, tapi dari sumber lain. Saya juga mendengar bukan hanya dari ketum, ada juga menteri lain yang datang ke PKS dan ia memang cukup dekat dengan PKS, ujarnya. Namun bedanya, sosok kali ini justru dianggap memiliki paket lengkap dalam memberi iming-iming kepada PKS demi meninggalkan koalisi perubahan. Dan dia menawarkan hal yang sama, masuk kabinet. Tapi ini paketnya lebih lengkap, bukan hanya dapat jatah 2 menteri, tapi ada juga kompensasi lain yang cukup menggiurkan, terang Hersu. Kendati mereka getol ya, namun Hersu menyebut PKS tak pernah gentar memperjuangkan Anies maju sebagai capres usungan koalisi perubahan. Tapi rupanya tawaran-tawaran ini tidak cukup membuat PKS tergoda dan kemudian PKS tetap bertahan, tandasnya. Diberitakan sebelumnya Anies Baswedan menyebut PKS dalam memutuskan untuk mendukung dirinya sebagai calon presiden diwarnai tekanan bahkan ancaman. Saat PKS melewati perjalanan memutuskan, PKS lewati jalan perjuangan yang tak mudah, banyak rayuan, banyak tekanan, dan mungkin ada ancaman ya, kata Anies dalam pidatonya di kantor DPP PKS Jakarta Kamis. Anies sendiri tak merinci rayuan atau ancaman seperti apa yang diterima PKS. Ia mengatakan PKS tetap berpegang teguh pada prinsip untuk perbaikan Indonesia ke depannya. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait ada dugaan ya, tentu saja ini dugaan ya, yang melakukan ya rayu hingga ancaman kepada PKS untuk meninggalkan Anies ya. Tetapi yang kita ketahui saat ini memang PKS senantiasa konsisten untuk mempertahankan ya komitmen politiknya ya sebagai salah satu ya sebagai oposisi, termasuk juga ya mengikuti ya dalam tanda kutip arah perubahan yang saat ini dipersepsikan oleh Anies. Jadi PKS memang sebenarnya termasuk juga oposisi yang lain yaitu Demokrat ya, tidak punya banyak pilihan gitu ya. Tidak mungkin juga ya, karena saat ini ya pilihan dari baca pres itu sangat minim sekali, cuma 3 yang sering disebut di lembaga survei, yaitu kalau nggak Anies ya Prabowo dan Ganjar. Tidak mungkin juga memilih Ganjar yang dipersepsikan sebagai sosok kiri gitu ya. Kemudian termasuk juga Prabowo yang ya konon bisa tengah kanan pada saat dideklarasikan di 2019, tapi juga saat ini lebih cenderung ya tengah kanan dan kiri gitu ya. Dan kalau kita melihat mundur kembali kepada apa yang disampaikan oleh Anies bahwasanya
PKS itu menerima rayuan, ya, ancaman, ya. PKS lewati jalan perjuangan tak mudah, banyak rayuan, kemudian banyak tekanan, dan mungkin ada ancaman. Ini bisa diartikan ya sebagai kalimat yang secara real, ya, atau hanya personifikasi, ya, sebagai hal yang sifatnya abstrak, sebagai gambaran bahwasanya dalam mendeklarasikan dirinya itu PKS termasuk juga Demokrat ada hal-hal yang sifatnya halangan yang digambarkan sebagai ancaman. Tetapi apakah benar ancaman itu real, ya? Karena kalau melihat saat ini, ya, segala bentuk penjagalan, ya, termasuk juga ancaman itu menjadi hal biasa dalam perpolitikan yang kita ketahui, ya. Politik itu the art of possibility, yaitu seni dari segala berbagai macam kemungkinan. Ya, kita tunggu saja ke depan terkait siapa sebenarnya, karena selama ini belum ada yang benar-benar mengkonfirmasi gitu, ya, dan nggak mungkin juga seseorang itu mengaku saya diancam, saya mengancam PKS, ya, tetapi indikasi-indikasi tersebut itu ya menjadi hal biasa dalam kontestasi pilpres saat ini yang sudah dimulai, ya, sejak Anies itu dideklarasikan sebagai baca pres oleh Nasdem. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.